Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita semua masih dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. Bahkan Tuhan menyampaikan kita, memberkati kita, menyertai kita sampai di bulan yang baru ini. Saudara, mari pagi ini kita akan menerima berkat yang luar biasa melalui ibadah kita. Terutama pada pagi hari ini kita menikmati berkat dari perjamuan kudus. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup, yang kami percaya sampai dengan hari ini kami merasakan begitu luar biasa penyertaan Allah. Pagi ini kami datang Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami. Roh Kudus ambil alih ibadah kami, urapi kami, jamah setiap kami dimanapun kami berada. Terimalah pujian penyembahan kami. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Bersama katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku.
Kudus, jamah kami Tuhan, jamah setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang menikmati ibadah ini Tuhan. Kau mau lihat hatinya membawa setiap ucapan syukur kepadamu Allah. Biarlah kami membawa hati dan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Ajar kami selalu melekat kepadamu Allah kami yang hidup. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami, hidup kami Tuhan untuk diberkati oleh firman-Mu, oleh perjamuan kudus-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, terlebih Tuhan, Kau mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, menaikkan setiap pujian syukur kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang beracara dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita memuji Allah kita, karena Dia Tuhan kita yang hebat, yang membawa kita keluar menjadi lebih dari pemenang. Tuhanku hebat.
sungguh luar biasa bagi kita. Setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita begitu indah. Tidak pernah terselami kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari saudara, pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau duduk diam di bawah kaki-Nya. Kita mau mendengarkan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mau nyatakan kepada Dia, Kau Allah yang sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan
Tuhan, sungguh besar dan ajaib, sungguh indah perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengarkan berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami membawa kepada-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami. Biarlah hikmat marifat yang daripada-Mu turun atasnya. Kau memberkati mulut bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan setiap firman Tuhan yang sudah disiapkan. Biarlah firman Tuhan itu boleh seturut dengan apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi teguran bagi kami, bahkan menjadi jawaban bagi kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, untuk kami melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat besar pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita bisa ibadah lagi di tempat ini dan juga online. Ini semua atas kebaikan Tuhan saya kira. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke dokter gigi. Lalu di sana ternyata memang protokolnya baru ya. Pasien juga harus pakai APD. Saya pikir waduh klinik ini luar biasa. Menyediakan APD ya supaya kita terlindung dari COVID gitu. Tapi ternyata memang harus bayar APD-nya. Tapi bukan itu yang saya ingin cerita. Ketika saya menunggu, biasa kalau kita di dokter gigi menunggunya itu lama. Walaupun udah janjian jam, bisa 1,5 jam nunggu di situ ya. Dan dalam ruangan itu yang dulu sebelum COVID itu bisa sampai 7 orang, sekarang dibatasi hanya ada 3 orang di situ. Nah, karena ruangan sepi, saya baca buku, ada seorang ibu muda di sebelah saya, ditelepon. Ternyata dia ditelepon sama anaknya. Kita tahu ya anak-anak sekarang itu sedang belajar daring gitu. Jadi belajar dari rumah ya. Terus pada pembicaraan itu kalau saya mendengar materi yang disampaikan yaitu anak itu sedang bertanya kepada ibunya tentang desimal matematika. Kalau saya ingat-ingat kalau ada pelajaran desimal berarti ya masih kelas 5 SD lah gitu ya. Tapi si ibu ini tuh mengajar anak umur 5 SD seperti itu. Nadanya, lalu cara mengajarnya, belum lagi marah-marahnya gitu. Lalu saya berpikir, kalau ibu ini begini mungkin, belum tentu juga ya, mungkin mamahnya dulu waktu dia masih kecil ngajarnya begitu caranya. Makanya sekarang dia ngajar ke anaknya begitu. Terus nanti kalau ini menjadi teladan bagi anaknya juga ke anaknya akan begitu juga, saya pikir begitu. Wah, kalau teladan yang buruk harusnya tidak diikuti. Lalu saya berdoa ya dalam hati. Lalu saya merindu untuk membagikan di dunia ini sebetulnya siapa sih yang harus kita ikuti? Apakah orang tua kita atau siapa? Lalu pada saat ini, pagi hari ini saya ingin membagikan. Ada satu firman Tuhan yang menyatakan kepada siapa kita harus mengikuti. Atau siapa yang harus kita teladani. Kita mau baca dari 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, ayat di atas adalah nasihat dari Rasul Petrus. Di saat umat Tuhan pada waktu itu dalam penderitaan, dikatakan oleh Petrus, kamu lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah menderita dan dia kuat. Dan dia terus mau menanggung penderitaannya sampai mati di kayu salib. Dan dia menderita itu karena kebenaran. Jadi kalau hidup kita di dalam kebenaran, kemudian kita mendapat satu tekanan, Rasul Petrus mengatakan bahwa baik kita lihat pada Tuhan Yesus, karena dia adalah teladan bagi kita semua. Nah, saya pikir ini sangat baik.
Yang kita teladani adalah Tuhan Yesus. Bukan hanya pada saat penderitaan karena kita menyatakan sebuah kebenaran, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melihat ya, bagaimana Tuhan Yesus berbicara dengan lemah lembut, tapi juga ada kalanya dia menegur dengan baik gitu ya. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dan itu yang diajarkan di Alkitab. Terus saya berpikir, kalau kita masing-masing sebagai anak-anak remaja pada saat ini, mungkin waktu masih kecilnya pernah mendapat satu pengajaran atau diajar dengan cara yang salah. Misalnya dipukul, misalnya di strap mesti sambil gimana gitu ya. Ketika kita belajar dari Tuhan Yesus, saya berharap untuk kita iya ya, sebetulnya mungkin orang tua kita dulu belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi tidak tahu cara mengajar yang baik itu seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus memberi teladan. Tuhan Yesus itu adalah teladan untuk kehidupan kita. Apa sih? Bentuknya seperti apa teladan itu? Kita baca dari Matius 9 ayat 9 sampai 10. Matius 9 ayat 9 dan 10. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, pemungut cukai pada waktu itu adalah orang-orang yang dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi. Mereka cenderung dibenci. Alasan dibencinya itu karena mereka itu menarik pajak. Masyarakat Yahudi tidak mau diberatkan oleh pajak. Lalu pemungut cukai itu menarik pajaknya untuk pemerintah Romawi sebetulnya. Terus cara yang digunakan oleh pemungut cukai itu biasanya kejam dan tidak adil gitu ya. Padahal sebetulnya pemungut cukai itu bukan orang sembarangan. Sebab mereka itu memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung ya, sebetulnya begitu. Lalu mereka perlu juga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan orang banyak gitu. Baik para pejabat maupun rakyat biasa. Karena mereka pemungut cukai ini biasanya berasal dari masyarakat ya. Dan mereka sebetulnya harusnya tidak boleh menindas. Tapi semua dilakukan dengan salah oleh pemungut cukai ini. Sehingga mereka dibenci oleh rakyat Yahudi. Nah, Tuhan Yesus tahu ya Matius ini pemungut cukai dan memang Matius itu salah dalam menjalankan tugasnya. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus memanggil. Tuhan Yesus memanggil Matius untuk datang kepada dia. Artinya apa? Tuhan tidak memilih-milih dalam memanggil orang. Pertama, Tuhan mau mengajak Matius yang salah untuk berbuat yang baik, untuk mengikuti hal yang benar. Lalu ketika Matius diajak, dia membuka hatinya, dia mau datang kepada Yesus, lalu Matius membuka makan-makan di rumahnya. Artinya apa? Matius dengan sepenuh hati menerima Yesus. Budaya pada waktu itu orang yang makan di rumah seseorang sudah dianggap saudara. Dan Matius membuka hatinya untuk sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai saudara. Sampai di sini saudara lihat ya, hati Tuhan Yesus itu hati yang penuh maaf. Tuhan tidak membeda-bedakan setiap orang. Ia memanggil semua orang yang berdosa untuk datang dan menjadi benar. Dan Matius yang berdosa itu mau datang, mau diubah dan mau hidup benar. Mau mengenal jalan kebenaran itu. Bagaimana dengan kita? Kita ini setiap kita punya latar belakang yang berbeda ya. Ada orang-orang yang mungkin memang betul orang tua kita itu belum mengenal Tuhan Yesus. Tidak tahu cara mengajar yang baik. Apalagi saya mengenal juga ada satu keluarga yang papahnya itu kebetulan TNI. Jadi dia mendidik anak-anaknya di rumah dengan keras juga.
Ada juga yang papanya itu bekerja luar biasa untuk menghidupi keluarganya sehingga harus mendidik anak-anaknya irit dan sebagainya dengan kekerasan juga. Sehingga anaknya mengalami sakit hati, anaknya mengalami hal-hal buruk ya. Lalu ketika dia menjadi seorang ayah atau dia menjadi seorang ibu, tanpa sadar pengajaran itu menempel sehingga dia pikir itu yang benar. Gini, kalau saudara mengalami hal kekerasan, kalau saudara mengalami dihina orang, kalau saudara mengalami sakit hati oleh orang lain, coba renungkan sebentar. Jika itu Tuhan Yesus yang menerima seperti itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus itu sudah menderita, dia menerima caci maki, dia dihina, dia didera, dia disiksa sampai mati di kayu salib. Paling tidak kita belum mati sampai sekarang ya, kita masih ada di tempat ini. Artinya apa yang diterima oleh Tuhan Yesus jauh-jauh lebih luar biasa menyakitkan daripada apa yang sudah kita terima. Jadi kalau kita mengalami hal-hal buruk sekarang dengan kondisi kita yang sekarang itu belum seberapa. Kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni, teladan itu kita coba untuk ikuti. Kita pun harus bisa mengampuni. Coba kita lihat sikap Tuhan Yesus kepada Matius ya. Dia mengampuni Matius dan dia memberi hal yang baru. Nah, setelah itu Tuhan melihat buahnya. Matius meninggalkan hal yang lama, kehidupan yang lamanya. Kita sebagai manusia juga harus berusaha melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ketika Matius diampuni oleh Tuhan Yesus, kita lihat bahwa Matius melakukan hal-hal yang baru. Matius itu melihat bahwa aku ini orang berdosa sudah diampuni. Lalu pemungut cukai yang lain lihat, ada perubahan di Matius nih. Dia melihat Matius menerima dan diterima oleh Tuhan Yesus. Ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia diubahkan. Lalu dia juga mengajak Tuhan Yesus sebagai saudaranya. Dia punya sukacita, dia punya damai sejahtera. Lalu banyak orang mau seperti Matius. Ikutan di rumah Matius, ikut makan, pengen diterima juga, pengen diampuni juga. Jadi ada buah ketika kita mengampuni orang lain. Tetapi ada satu yang tidak sukacita ketika banyak orang diampuni. Ketika banyak orang mendapat pemulihan, ada yang tidak sukacita. Kita baca dari Matius 9 ayat 11 sampai 12. Matius 9 ayat 11 dan 12. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Nah, orang Farisi itu adalah orang-orang yang memang mereka itu pemimpin spiritual Yahudi ya. Mereka itu adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang yang beragama dan yang saleh. Itu Farisi. Mereka tidak terima dikritik. Mereka cenderung menghakimi kehidupan orang yang bersalah. Mereka tidak suka melihat Tuhan Yesus yang mengampuni orang yang berdosa. Lalu Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Sudah lihat? Tuhan Yesus itu sangat mengerti Matius. Matius belum mengetahui kebenaran, itu sebabnya dia melakukan hal-hal yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Gak ada orang yang mau yang sakit, gak ada. Semua orang maunya sehat ya, gak ada orang yang mau sakit. Tapi ketika kita sakit di luar kemampuan kita, ini gambaran bahwa Matius itu melakukan langkah-langkah seperti itu karena dia belum tahu sebuah kebenaran. Kalau kita belum tahu kebenaran, diajak jadi benar, kita mau benar, lalu kita mau menjalankan yang benar, maka itulah menjadi buah dari pengampunan. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita tahu orang itu belum tahu yang benar,
kita ampuni, lalu kita beritahu yang benar, maka kita bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus hasilkan, yaitu pribadi Matius yang berubah. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan hal berikutnya. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan dengan tegas menyuruh orang-orang yang merasa dirinya suci itu pergi. Pergi lalu renungkan coba apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi pengampunan kepada setiap orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang sudah merasa suci, untuk orang yang sudah merasa benar, yang tidak mau dikoreksi, yang kerjanya menghakimi orang lain. Bukan seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini bukan berarti bahwa memberi persembahan itu tidak harus lagi, bukan. Tetapi dalam kita memberi persembahan, sudahkah hati kita ini mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita memberi dengan hati yang tulus? Sudahkah kita memberi dengan hati yang tidak ada dendam lagi? Itu sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Belas kasihan itu sama dengan murah hati kalau saya lihat dari bahasa aslinya. Dan itu artinya adalah melakukan kebaikan dengan niat baik terhadap orang yang menderita. Jadi kita menolong orang yang salah. Orang yang masih di dalam dosa, dia gak sadar kalau dia menderita. Tapi nanti ujung-ujungnya dia akan mengalami hukuman kekal. Dan itu penderitaan yang abadi. Jadi saudara, kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, jangan kita cepat marah. Coba koreksi dulu, coba pikirkan. Apakah yang dia katakan atau dia lakukan itu berdasarkan apa yang dia tahu. Mungkin dia gak sengaja. Kalau gak sengaja seperti orang tua kita cara ngajarnya begitu, dia gak sengaja, dia gak tahu, dia belum pernah ikut parenting. Parenting yang isinya firman Tuhan Yesus belum. Ampuni. Lalu kalau ada yang teman kita yang salah, jangan cepat marah. Coba ajak dia bicara baik-baik. Kalau di jemaat ada yang pengertiannya salah, jangan juga marah. Ajak dia baik-baik, mendengarkan firman Tuhan. Ajak dia untuk rajin ibadah supaya dia mengerti firman Tuhan dan nanti akhirnya pikirannya jadi dibenarkan. Lalu kita juga mesti memperhatikan di sekitar kita. Adakah sesuatu atau seseorang yang segalanya kurang bahagia. Misalnya dia merasa kesepian. Dia merasa dalam kehidupannya selalu saja dilingkupi oleh orang-orang yang marah-marah terus. Ada pertengkaran, hidupnya penuh dengan kekosongan. Lalu ada kurang damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, takut ketularan, takut gak bisa belanja, takut kalau pergi nanti celaka. Atau ada yang kurang yang lain, kurang kesehatan misalnya. Kurang kesehatan itu bukan kesehatan yang karena memang ya kalau dia memang kecelakaan, lalu sejak itu dia tidak bisa lagi berjalan, ya itu memang permanen. Tetapi orang-orang yang seperti itu dikuatkan oleh Tuhan dan mereka bisa dipakai sama Tuhan. Maksud saya orang yang sakit karena tekanan batin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang merasakan kekurangan seperti itu. Jadi sakit terus. Nanti sedikit sakit hati, aduh sakit kepala, sakit perut, diare. Jadi berdasarkan hal-hal yang ada di hatinya dia sakitnya itu. Coba perhatikan. Tugas kita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tugas kita berbelas kasihan. Tugas kita bermurah hati kepada orang-orang yang seperti itu. Mari ceritakan bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita semua. Tuhan Yesus mampu menolong mereka untuk memberi satu damai sejahtera, memberi satu kebahagiaan. Nah, saya teringat dengan seseorang yang non-Nasrani masuk ke rumah sakit. Lalu
terpaksa ada teman kosnya yang Nasrani, yang anak Tuhan, temenin dia di rumah sakit. Nah, yang non Nasrani ini sebel sama yang anak Tuhan ini, kerjanya nyanyi doa di rumah sakit tuh. Ini menyebalkan. Terus dia mau mengkristenkan saya gitu. Tetapi di balik itu apapun yang diperlukan oleh temannya yang sakit ini, yang non Nasrani ini, dibantu. Apapun ditolongin. Walaupun dibentak-bentak, tetap anak Tuhan ini tolongin. Sampai satu kali si yang sakit ini bilang, kenapa sih, udah sembuh nih ya, kenapa sih kamu waktu itu selalu nolongin saya? Padahal kan saya udah sebel sama kamu. Saya tahu kamu sebel sama saya, kata anak Tuhan itu. Kenapa kamu masih tolongin saya? Kata yang non Nasrani. Terus karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menolong saya. Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni dosa saya. Dan saya mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dari situ orang yang belum percaya ini menjadi percaya. Jadi mari kita lakukan. Kita mau murah hati, kita mau mengasihi teman-teman kita. Khusus dalam pandemi ini, banyak sekali orang yang membutuhkan belas kasihan dan kasih kita. Bagikan kasih Tuhan Yesus kepada banyak orang. Amin. Saat ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita mau menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita satukan hati, kita mau serukan, memuji nama Tuhan Yesus. Kami
mari kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan pada saat ini. Kami mengucap syukur lagi Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau berikan buat kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk makan semeja denganmu sebagai peringatan akan kasih-Mu menebus dosa kami. Kiranya Tuhan menurunkan kuasa-Mu atas perjamuan kudus ini. Memberkati roti dan anggur perjamuan kudus ini, dan biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus turun kuasa dan berkat atas perjamuan kudus ini, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami boleh menerima kuasa untuk kami menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-pecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan berdoalah pribadi. Sampaikan semua pergumulan saudara. Engkau melihat Tuhan, hati setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk menyembah Engkau. Rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus di dalam kami menjalankan hidup kami. Kami membutuhkan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu untuk kami bisa melakukan apa yang Kau lakukan. Kami mau memakai Engkau sebagai teladan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami mampu melakukan apa yang Kau sudah teladankan terlebih dahulu ketika Engkau ada bersama-sama kami di dunia ini. Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu ya dan amin. Ajari kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyampaikan kabar keselamatan kepada banyak orang. Kami mau membagikan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami kepada banyak orang. Kami mau membagikan kemurah hatian-Mu kepada banyak orang. Biar banyak orang juga mengalami hal yang sama dengan kami Tuhan. Mendapat keselamatan. Banyak orang boleh menerima kuasa-Mu dalam menghadapi kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan setia-Mu. Kami mengucap syukur atas teladan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang melayani-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan membalas setiap pelayanannya. Menjawab setiap pergumulan Tuhan, pergumulan dari setiap pelayan-Mu, juga pergumulan dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang sanggup menjagai jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Dan kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Kau juga yang menolong Tuhan,
supaya pemerintah kami dapat mengatasi pandemi ini. Kami rindu beribadah bersama-sama on-site. Tuhan, tunjukkan waktu-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah mendengar doa kami. Dan saat ini saudara, mari kita mau terima berkat Tuhan, karena kita mau angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Shalom, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mau mengajak kita semua untuk menyimak kegiatan gereja kita 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 8 September 2020, kita akan mendapatkan renungan doa puasa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rana Harumia. Kemudian hari Kamis, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan minggu depan, tanggal 13 September 2020, kita akan mengadakan ibadah online kembali dan akan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Hada. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Jenny. Selamat ulang tahun kepada Saudara Ariel, kepada Saudari Lolita, dan kepada Bapak Edi Prasetyo. Dan bagi yang mau dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri kepada saya atau langsung kepada Ibu Mia. Dan bimbingan baptisan akan dilakukan secara online. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.